Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Zulia Rahmi, NIM 2002693, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Bu Desrieni Esos MIKOM. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 3, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Ada 5 faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, faktor karakteristik bahan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor biota. Yang keempat, faktor manusia. Dan yang kelima, faktor bencana. Itu pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama yaitu faktor karakteristik bahan. Ada 4 faktor karakteristik bahan. Yang pertama, senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning, kecoklatan, dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dari tulisan. Tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat. Yang keempat yaitu perekat. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang. Sedangkan perekat jenis PFA sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Ada 3 faktor yang terdapat di dalam faktor lingkungan ini. Yang pertama, temperatur dan kelembaban udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Sebaliknya, apabila kelembapan udara terlalu rendah, menyebabkan kertas menjadi kering dan getas, serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Yang kedua yaitu ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serta selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantang menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar karena pengaruh cahaya lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga, polusi udara. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Gas ozon yang ada pada udara yang terjadi bersamaan dengan terjadinya halilintar atau petir juga dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada kertas, sehingga kertas menjadi rapuh. Yang ketiga, ada faktor biota. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamur, serangga, dan hewan pengerat atau tikus. Yang pertama, jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Jamur dapat memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, asam fumorik yang menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Pada tempat tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas disebut foursing. Foursing adalah besi oksida atau besi hidroksida yang berbentuk dari reaksi kimia partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Yang kedua, serangga.
Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan, di antara tumpukan buku diantaranya yaitu 1. Silverfish, yang kedua rayap, yang ketiga kutu buku, yang keempat ngengat, yang kelima bubuk buku, dan yang keenam quechua. Yang ketiga yaitu ada hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digoreti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius, dapat merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarang. Tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda keras untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat yaitu ada faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Yang kelima ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lainnya. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan-perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Itulah penjelasan materi yang saya sampaikan pada materi 3 ini, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.